Pendaki ini hampir nggak bisa turun dari Gunung Slamet, bukan karena tersesat, bukan karena kebaca, tapi karena kesalahan yang dianggap sepele. Selamat datang di Cerita Tengah Malam, channel yang membahas kesalahan di balik perjalanan para pendaki. Dan ini salah satu kejadian yang hampir berujung fatal. Pendakian dimulai pagi hari sekitar pukul 7.30. Pendaki pemula mulai perjalanan melalui jalur pendakian di Gunung Slamet. Di awal semuanya terlihat normal. Cuaca cerah, jalur masih landai, udara dingin, tapi belum terlalu terasa. Dia berjalan dengan tenang. Tas besar terpasang di punggungnya. Dari luar tidak ada terlihat salah. 30 menit pertama berjalan lancar. Langkah masih ringan, nafas teratur. Dia bahkan sempat beberapa kali berhenti, hanya untuk menikmati suasana sekitar. Namun memasuki menit ke-45, ritme mulai berubah. Langkahnya melambat. Dia mulai lebih sering berhenti. Dan setiap berhenti, waktunya semakin lama. Sekilas terlihat seperti kelelahan biasa. Tapi ada satu detail kecil yang mulai terlihat. Tubuhnya perlahan condong ke belakang. Dan disitulah kesalahan pertama mulai terasa. Barang berat diletakkan di bagian atas tas. Kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Setiap langkah bukan hanya untuk maju, tapi juga untuk menahan beban yang menarik ke belakang. Tanpa disadari, tenaganya terkuras lebih. Sekitar pukul 8.45, kelelahan mulai terlihat jelas. Langkah semakin pendek, nafas semakin berat, dan dia mulai kehilangan ritme. Namun perjalanan tetap dilanjutkan tanpa ada evaluasi dan tanpa disadari masalah mulai menumpuk. Kesalahan kedua ikut memperparah keadaan. Tas yang dibawa terlalu penuh. Banyak barang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, tapi tetap dibawa. Dengan alasan siapa tahu kepakai. Padahal di gunung, setiap barang adalah beban. Dan setiap beban harus dibawa sampai akhir. Memasuki pukul 9.30, jalur mulai berubah. Tanjakan menjadi lebih panjang, tanah lebih tidak rata, vegetasi mulai terbuka. Di titik ini, fisik mulai benar-benar diuji. Langkahnya semakin lambat, jarak dengan pendaki lain mulai menjauh. Suasana menjadi lebih sepi, dan untuk pertama kalinya, dia mulai merasa tidak nyaman. Kemudian muncul masalah berikutnya, yaitu rasa haus. Ini normal, tapi cara mengatasinya menjadi masalah. Botol air berada di dalam tas, tidak mudah dijangkau. Untuk mengambilnya, dia harus berhenti, membuka tas, dan mencari dalam kondisi lelah. Itu terasa merepotkan. Dia menunda sekali dua kali, dan terus berulang tanpa disadari. Tubuhnya mulai kekurangan cairan sekitar pukul 10.15. Dampaknya mulai terasa. Tenaga menurun, fokus berkurang, dan respon tubuh mulai melambat. Di gunung, kehilangan fokus bukan hal kecil, karena setiap langkah butuh keputusan. Dan ketika kondisi menurun, keputusan mulai salah. Dia berhenti lagi, duduk, menunduk, mengatur nafas, dan di titik itu dia mulai sadar. Ada yang tidak beres. Namun perjalanan belum selesai dan masalah belum berhenti. Barang di dalam tas tidak tersusun dengan baik. Semua tercampur, tidak ada prioritas. Dalam kondisi normal tidak terasa, tapi saat dibutuhkan ini jadi masalah besar. Sekitar pukul 11.00, cuaca mulai berubah. Langit tertutup awan, kabut mulai turun, angin terasa lebih dingin, dan tidak lama kemudian hujan mulai turun. Awalnya ringan, tapi cukup untuk membasahi pakaian. Di titik ini, perlindungan jadi sangat penting.
Dia mencoba mencari jas hujan, membuka tas, mengecek isi, mencari dengan cepat, tapi tidak ada jas hujan, tidak dibawa. Keputusan ini diambil sejak awal karena cuaca terlihat aman. Kesalahan yang sangat sering terjadi mengandalkan kondisi awal tanpa memperhitungkan perubahan di atas. Sekitar pukul 11.30, kondisi mulai serius, tubuh basah, suhu turun, rasa dingin mulai masuk. Tenaga semakin habis, langkah semakin lambat, dan tubuh mulai sulit dikontrol. Di saat yang sama, beban tas yang tidak seimbang mulai memberikan tekanan tambahan. Bahu terasa sakit, punggung mulai tidak nyaman, langkah tidak stabil. Di titik ini, pendakian bukan lagi soal puncak, tapi soal bertahan. Sekitar pukul 12, keputusan berubah. Dia tidak lagi memikirkan naik, tapi bagaimana caranya bisa turun. Dan disitulah semua terasa jelas, bahwa masalah ini tidak datang tiba-tiba. Bukan karena gunungnya, bukan karena jalurnya, tapi karena kesalahan kecil yang dibawa sejak awal. Kesalahan dalam menyusun beban, kesalahan dalam membawa barang, kesalahan dalam mengatur kebutuhan dasar, kesalahan dalam membaca situasi, dan yang paling penting, tidak menyadari kesalahan itu sejak awal. Itu akhirnya dihentikan. Keputusan diambil untuk turun bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa kondisi sudah tidak lagi memungkinkan. Dan dari kejadian ini, ada satu hal perlu diingat. Di gunung, masalah besar hampir selalu dimulai dari kecil. Dari keputusan sederhana, dari sesuatu yang dianggap sepele, dan tanpa disadari. Semuanya bisa berubah. Dan jadi sesuatu yang serius, 5 kesalahan tadi masih sering terjadi sampai sekarang. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu pernah melakukan salah satunya.